Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang spiritual dan ilmu supranatural. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Yusuf Aditya, founder dari Padepokan Ilmu Hipnotis. Nah, bagi sahabat semuanya dan para pembelajar yang menemukan channel ini, seperti biasa, saya ucapkan selamat datang. Dan bagi siapapun yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini agar apabila saya upload video, teman-teman semuanya bisa mendapatkan notifikasinya. Dan bagi sahabat semuanya, seperti biasa, yang ingin mempelajari tentang ilmu hipnotis, ilmu gendam, mesmerism, magnetism, atau ilmu spiritual, silahkan teman-teman bisa mengikuti pelatihan yang saya adakan. Untuk lebih jelasnya, silahkan teman-teman hubungi nomor WA yang ada di deskripsi video ini. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang ilmu spiritual dan ilmu supranatural. Nah, apa perbedaannya? Nah, jadi seperti ini ya, sahabat semuanya. Ilmu spiritual itu sebenarnya lebih ilmu untuk ketenangan batin dan kedamaian jiwa. Jadi, dia lebih ke sana larinya. Ketika teman-teman belajar ilmu spiritual, maka yang didapatkan bukan kekuatan supranatural, tapi lebih kekuatan batin, ketenangan jiwa, untuk berbagai hal dan keperluan. Misal, ketika teman-teman belajar ilmu spiritual, maka teman-teman bisa manajemen pikirannya, batinnya, perilakunya, seperti itu. Karena ilmu spiritual sifatnya lebih ke membangun, seperti itu. Dan dia lebih pasif penggunaannya. Jadi lebih halus ya istilahnya. Berbeda dengan ilmu supranatural. Kalau ilmu supranatural itu lebih ke ilmu kasar ya saya nyebutnya. Kenapa saya nyebutnya ilmu kasar? Jadi ilmu supranatural biasanya lebih ke kanuragan, ilmu kebal, ilmu semacam seperti itu. Jadi lebih ke kekuatan ditampakkan. Tapi kalau ilmu spiritual dia halus sifatnya dan dia energinya juga lembut. Seperti itu. Nah, untuk pembelajaran ilmu spiritual, saya mengadakan di kelas di ilmu daya batin. Jadi ilmu daya batin tidak mengajarkan ilmu supranatural ya, tapi lebih mengajarkan ilmu spiritual, yaitu tentang ketenangan batin, ketenangan jiwa, dan energinya nanti ini bisa kita aplikasikan atau kita gunakan untuk berbagai keperluan. Jadi lebih untuk ke penyelesaian masalah hidup. Seperti itu. Jadi energinya digunakan ke sana, baik untuk mempengaruhi, untuk telepati, untuk putar giling, mendeteksi aura, pembersihan energi yang ada di dalam diri, untuk penyembuhan, baik penyembuhan diri kita sendiri, keluarga, atau melakukan penyembuhan kepada orang lain. Dan tentunya atas izin Tuhan Yang Maha Esa. Jadi di sini lebih ke prakteknya untuk ketenangan batin seperti itu. Dan ilmu daya batin yang saya ajarkan, saya kembangkan untuk kecerdasan pribadi. Jadi ketika teman-teman kebingungan dalam mencari solusi dalam kehidupannya atau mencari bagaimana cara menyelesaikan hidup ini seperti apa sih, bagaimana cara pemecahannya. Nah, di ilmu daya batin saya ajarkan tekniknya. Tentunya teknik ini kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kita mohon agar diberi bimbingan dan cepat diberi solusi. Nah, di teknik ilmu daya batin di situ sahabat semuanya akan diajarkan tentang bagaimana memasuki jiwa atau dimensi pikiran yang ada di dalam dirinya masing-masing. Seperti itu, setelah itu mengakses keheningan dan di sana kita lakukan berdoa agar segala macam permasalahan atau pelajaran yang ada di dalam kehidupan kita bisa terselesaikan seperti itu. Dan tentunya masih banyak lagi ya aplikasinya. Selain itu bisa juga digunakan untuk melatih intuisi. Nah, intuisi berbeda dengan kayak penerawangan dan sebagainya. Beda ya.
Jadi intuisi lebih bagaimana kita membaca karakter, baik karakter seseorang, mendeteksi getaran batin, mendeteksi masa depan itu seperti apa sih ke depan apabila saya melakukan seperti ini. Nah, itu nanti juga dijelaskan. Karena apa? Pada dasarnya apa yang ada di depan kita atau kehidupan yang ada di luar diri kita sejatinya juga berasal dari batin kita. Seperti itu. Karena pada dasarnya energi mengikuti pikiran. Seperti itu. Ketika pikiran kita negatif, biasanya kehidupan juga akan kegeser ke hal-hal yang negatif. Kalau kehidupan kita penuh ketenangan, kedamaian, penuh rasa syukur, biasanya ke depan juga akan merasakan hal-hal yang positif dalam kehidupan. Seperti itu. Baik kehidupan secara rohani atau secara kejiwaan atau secara kebatinan, kita menjadi damai. Insya Allah ke depan dalam kehidupan kita akan mudah sekali dalam melakukan berbagai hal atau penyelesaian masalah hidup. Seperti itu. Jadi ilmu daya batin bukan hanya kita belajar melulu tentang olah rasa, tapi kita juga belajar bagaimana menggunakan energi rasa kita terapkan dalam kehidupan. Jadi ilmu daya batin seperti itu ya. Jadi kalau di dalam pelatihan, baik pelatihan ini bisa diikuti secara online, secara jarak jauh atau privat langsung datang ke tempat saya, nanti dijelaskan ya konsep-konsepnya. Di sini banyak sekali praktek-prakteknya dan bagi ini bisa diikuti lintas agama. Ya, karena ini lebih ke olah batin dan olah jiwa dan pikiran. Seperti itu. Jadi di sini diajarkan banyak sekali teknik ya. Bagi yang muslim nanti di situ ada tawasulan, terus ada teknik relaksasi, konsentrasi, kita juga melatih pendulum analisa untuk melatih kepekaan batin atau intuisi kita. Bisa juga seseorang menyebutnya adalah indera keenam. Nah, indera keenam di sini berbeda kayak melihat kayak hantu, bukan seperti itu ya. Aplikasinya lebih ke mendeteksi getaran. Jadi ini yang dipelajari di ilmu daya batin dan tentunya banyak sekali ya yang dipelajari di pelatihan ini. Jadi teman-teman bisa terapkan untuk berbagai hal dan ini sebagai kontra upaya. Karena pada dasarnya perubahan dalam diri seseorang itu dimulai dari apa yang ada di dalam dirinya. Ketika dalam dirinya sudah beres, insya Allah dalam kehidupannya juga akan beres. Seperti itu. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena seperti ini ya. Ketika dalam dirinya beres, terutama hubungan dengan Tuhan menjadi lebih baik, maka insya Allah kehidupan sehari-hari kita akan selalu mendapatkan rahmat dan berkat dari Tuhan. Jadi seperti itu ya yang dipelajari dalam pelatihan ilmu daya batin. Jadi ilmu daya batin berbeda dengan ilmu supranatural, tapi lebih ke ilmu kebatinan, olah rasa, olah jiwa, olah pikiran, dan digabung dengan berbagai doa dan teknik ya. Bagaimana cara melakukan aktivasi energi, bagaimana cara pembuangan energi negatif, bagaimana cara pemagaran untuk diri kita sendiri. Nah, bagi yang punya usaha, tentunya teknik ini bisa digunakan untuk sarana berdoa agar dagangan atau usaha kita laris. Itu seperti apa sih konsepnya, dan bisa juga digunakan untuk membantu orang lain. Jadi di sini pelatihannya lebih ke sana ya, ilmu daya batin. Dan banyak juga teman-teman yang japri dan WA, apa sih ilmu daya batin ini dan bagaimana cara pembelajarannya, sulit atau mudah. Nah, sulit atau mudah tergantung dari pribadi kita masing-masing. Yang terpenting adalah kita berani praktek dan berani melatih ilmu yang sudah dipelajari. Seperti itu. Jadi kita tidak boleh pengen seperti itu, pengen banyak sekali. Bukan seperti itu ya. Tapi kita prakteknya lebih satu-satu mana yang cocok. Karena seperti ini ya. Kalau kita menguasai semuanya, biasanya kita akan kebingungan. Tapi kalau kita menguasai bertahap, yang pelajaran 1 kita selesaikan, pelajaran 2 kita selesaikan, 3 dan seterusnya. Jadi diselesaikan satu-satu. Dan setelah itu dicari yang mudah, sama halnya kita menghadapi ujian ya, ujian dalam sekolah, mungkin dalam praktek kuliah atau apa, biasanya kan ada ujian tuh. Nah, ketika banyak soal, nah tentunya ketika kita menemukan soal yang sulit, kita kerjakan, kalau kita fokus ke sana, maka apabila dikasih waktu 60 menit, maka biasanya kita akan terlambat dalam menyelesaikan seperti itu.
Tapi kalau kita ini soalnya sulit, kita tinggal dulu kita kerjakan soal yang mudah, maka biasanya nanti ketika soal yang sulit juga mudah diselesaikan. Terkadang kita juga sebelum waktunya energi kita sudah cukup. Oke, saya akhiri, bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hari ini kita kirim paket ke luar pulau, yaitu pelatihan ilmu daya batin, rahasia hipnotis nonverbal atau ilmu gendam, advance hipnoterapi, dan quantum magnet rezeki. Nah, ini aplikasi kekuatan pikiran bawah sadar untuk keajaiban, keberuntungan, dan rasa syukur, dan mengakses kesadaran tertinggi. Nah, bagi siapapun yang ingin belajar, silahkan. Terima kasih.